Keanekaragaman hayati itu adalah kekayaan yang mesti kita jaga, mesti kita lestarikan, harus kita kembangkan. Karena dia kekayaan bersama, maka dia harus memberikan kesejahteraan bersama untuk kita semua. Dan tentu saja kuncinya dia harus lestari. Awalnya saya merasa sedih karena dulu tanaman-tanaman yang ada saya sering temui waktu kecil itu sudah mulai hilang. Ya, kemudian muncul rasa khawatir yang sangat besar bahwa suatu hari pengalaman dengan mereka itu hanya saya yang rasakan dan tidak lagi dirasakan oleh orang-orang setelah saya. Sehingga saya mengambil tindakan, menguatkan diri untuk kemudian menyelamatkan mereka lebih awal agar pengalaman dan kebersamaan dengan keanekaragaman hayati itu juga dirasakan oleh orang-orang setelah saya. Di masa kecil saya, di area yang sekarang rumah jenazah itu memang hutan kecil, ya, yang memang tidak dipakai sebagai perumahan. Lalu tiba-tiba beralih fungsi, ada beberapa rumah di dalamnya. Orang tua saya membeli lahannya, ya, lahannya lalu di pertengahan 90-an itu dijadikan sebagai usaha bahan tambang. Jadi di awalnya itu adalah area bekas tambang. Bahkan pada saat itu masih dikelola sebagai tambang batu bata, tempat memproduksi batu bata yang dikelola oleh bapak saya. Suatu hari ya, ketika pulang kuliah di tahun 99 awal itu, hari Sabtu saya datang ke area itu, lalu ada suatu pohon Mangifera indica, pohon mangga, secara lokal namanya itu mangga kandra Jawa, satu jenis mangga yang sangat disukai orang Makassar. Tapi sore itu mangganya sudah disuruh oleh bapak saya, dan beliau kebetulan ada di tempat itu. Lalu saya tanya, kenapa mangganya ditebang? Karena itu mangga sering saya suruh panjat, saya makan buahnya karena enak sekali buahnya. Lalu beliau jawab, ini mau jadikan usaha batu bata. Entah ya kenapa ya, saya tatap mata beliau, lalu saya jawab, jadi nanti kalau ada cucu tak makan apa? Beliau menatap saya dalam, ya, dan tidak ada lagi interaksi perbicaraan dengan kami, tapi ketika itu saya menanamkan dalam diri saya, suatu hari saya akan pulang ke tempat ini, kembali ke kampung saya, lalu menanam bukan hanya mangga, tapi semua tanaman yang pernah tumbuh di sini, bahkan semua tanaman yang bisa tumbuh di sini, saya akan tanam di sini. Ya, dan ketika memutuskan pulang di awal 2007 itu, saya mulai usaha itu, mimpi itu, menanam. Lalu kami mulai ya, usaha sendiri, ya, membeli benih tanaman. Hari itu saya beli, padahal itu hari tidak mudah mendapatkan uang. Saya juga ya kadang tidak punya uang, tapi suatu hari saya ada rezeki, ada uang 100.000, itu saya pakai beli Tectona grandis jati dan dapat 100 batang. Dan saya rawat kurang lebih 6 bulan, kembangkan lagi, pindahkan ke wadah tanamnya lebih besar, lalu kemudian tanam di area itu. Jadi rumah hijau jenazah itu ada di Kampung Tua bernama Borong Tala, Kelurahan Tamalayang, di Kecamatan Bentonomo, Kabupaten Goa. Itu luasnya saat ini 1,1 hektar. Dan itu rumah saya. Dan sudah menyelamatkan ratusan spesies keanekaragaman hayati.
menjadikan keanekaragaman hayati sebagai sumber ajar yang menyenangkan. Dan tanamannya ada sama kami, dan orang-orang langsung interaksi, mencium aromanya, merasakan teksturnya, menemukan tanamannya di depan mereka dan mengenali secara langsung, ya. Dan itu menurut saya bagian dari proses transformasi yang luar biasa. Rumah hijau Denasa itu area tempat belajar. Jadi saya ajak orang datang belajar dengan menggunakan medium tanaman. Lalu saya membuat kegiatan-kegiatan rutin, lengkapi fasilitasnya kayak tempat diskusi. Dan rumah hijau Denasa itu saya awali dari perpustakaan. Karena saya sadar, sebagai orang yang lulus di perguruan tinggi, saya sangat sadar bahwa pengetahuan dari semua yang kita lakukan itu penting. Ilmu dari semua itu penting. Maka setiap usaha kita harus awali dengan belajar. Saya mengenal sosok Denasa sebagai sosok yang bersahaja, sekaligus punya obsesi yang sangat kuat terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di bidang etnobotani. Ya. Bidang etnobotani itu adalah suatu bidang di mana dia bisa mengaitkan antara pelestarian konservasi tanaman, ya, dengan budaya, terutama kearifan-kearifan lokal, di mana kita tahu bahwa secara tradisi, ya, semua tanaman-tanaman itu ada yang dijadikan obat secara tradisional, kemudian ada jadi kosmetik dan sebagainya, dan punya nilai-nilai juga dalam hal upacara-upacara dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang langka, ya, yang dilakukan bukan hanya dalam hal wacana, tetapi mewujudkannya dalam area-area konservasi yang mengedukasi. Ini namanya Vitis kopassus. Ya, ini tanaman endemik Sulawesi. Jadi hanya ditemukan di Sulawesi. Sayang di Sulawesi Selatan itu sebagai produsen provinsi sudah susah ditemukan. Sehingga kita ambil dari Tenggara. Tapi itu sudah 20 tahun yang lalu dan sekarang sana juga sudah berkurang. Makanya kami mengkonservasi, menyelamatkan tanaman biti untuk ditanam supaya nanti ada lagi bahan baku. Meskipun ilmunya berkembang, kita mesti simpan, tapi kalau tidak ada bahan baku, kita tidak bisa meneruskan proses pembuatannya. Tindakan besar yang dilakukan antara lain dengan membangun rumah Denasa, ya, dan juga ada selain rumah Denasa ada unit mengenai kebun raya. Kita tahu kebun raya itu bukan sesuatu yang bisa dibangun 1-2 tahun, ya. Kebun raya Bogor saja dibangun oleh Raffles itu bertahun-tahun, ya, bahkan ratusan tahun. Dan kebun raya itu sudah mulai dirintis dari sekarang yang memuat, ya, tanaman-tanaman endemik yang juga tentunya nanti akan hewan-hewan endemik bisa masuk ke sana. Ini sesuatu yang luar biasa karena orang kalau melihat sekarang gerakan-gerakan seperti itu, melihatnya tidak dari sisi ekonomi tidak terlalu menguntungkan. Tapi Denasa menempuh jalan yang tidak populer itu, tetapi punya nilai legacy yang insya Allah sangat luar biasa untuk ke depan. Ya. Kalau sekarang kita mengagumi kebun raya Bogor yang dibangun oleh Raffles, ya, kita nanti beberapa puluh tahun yang akan datang akan melihat kebun raya Denasa yang dibangun oleh orang yang luar biasa, yakni Pak Denasa. Duduk, Ki. Sini duduk sini, Ki. Yaudah. Sini. Baiknya di sini boleh. Seorang Denasa adalah sahabat yang lebih dari saudara, yang tidak jarang juga memberikan baik pesan pribadi atau ke saya tentang tidak hanya apa kegiatan, tapi kami saling memotivasi, lalu saling menginspirasi. Bahwasanya gerakan-gerakan kita ini adalah gerakan mulia yang memang untuk sebuah peradaban generasi mendatang. Dengan peran komunitas sendiri, dimulai dari
lingkungan keluarga, anak beserta komunitas, saya yakin dan percaya seantero Indonesia di Nusantara pasti akan hijau lestari. Tinggal bagaimana pengantar-pengantar ilmu lingkungan hidup tadi berlanjutan, dan tidak hanya pelibatan di pemerintah, sektor swasta, tapi disinilah purenya yang namanya sebuah peran komunitas itu kapan dan di mana, karena kami berkomunitas itu kerjanya berjejaring nasional bahkan internasional. Saya menyebut apa yang dilakukan Denasa selama ini hingga detik ini ya, itu sebuah gerakan pure memang untuk peradaban ya, di mana peran tidak hanya komunitas. Kebun, kita berkebun tidak membutuhkan lahan yang luas. Tapi bagaimana kita cerdas memanfaatkan ruang-ruang tadi. Kita bijak memanfaatkan ruang tidak hanya untuk sebuah pelestarian ekologi, untuk pendapatan ekonomi, tapi disinilah letak narasi yang namanya literasi pendidikan. Inilah yang menjadi akar rumputnya kami, perjuangan akar rumputnya kami, bahwasanya kami di komunitas ini juga memiliki andil yang memang pure, tidak hanya sebuah award. Karena baik Iwan Dento di Maros, Denasa, Kak Yusran sendiri sebagai founder dan ketua forum komunitas hijau adalah lokal champion yang memang diamanahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan itu tadi. Upaya-upaya pendampingan tidak hanya komunitas, masyarakat mulai dari hulu, di desa sana, hingga di perkotaan. Kapan dan dimanapun tetap kami melakukan apa yang disebut visi misi, yaitu rumah hijau. Sebelum saya menjadi dosen S3 Lingkungan di Universitas Hasanuddin ini, saya bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku. Ya. Dan sebagai Kepala Pusat di Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu, saya banyak mencari talent-talent. Ya, saya banyak mencari talent-talent dan saya menemukan orang yang luar biasa ini, yang bersahaja tetapi upayanya sangat luar biasa, dan kami mendorong ya waktu itu agar Denasa bisa dinominasikan mendapatkan Kalpataru, dan setelah dilakukan pengecekan lapangan dan proses-proses yang akuntabel, beliau dan memang beliau patut untuk itu. 2021 ya, itu kami dimuliakan menjadi penerima Kalpataru di kategori perintis, dan skemanya terus berkembang. Tahun 2023 itu mulai diajak mengenal yang namanya perhutanan sosial yang didorong oleh pemerintah, bagaimana sebuah hutan lestari tapi memastikan dampak ekonomi dan ilmu kepada orang sekitar, warga sekitar, agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan dari hutan yang ada di sekitar mereka, mencegah perambahan yang bisa berdampak buruk bagi alam kita, hilangnya keanekaragaman hayati kita. Dan saya salah satu orang yang dimuliakan masuk dalam skema itu sebagai local champion untuk mendampingi hutan. Awalnya ada di Kecamatan Tumbolopao, mendampingi KTH Bulu Talua. Lalu kemudian mulai tahun 2025 ini saya minta dipindahkan untuk mendampingi KTH Asamaturu di lingkungan Parambugisi, Kelurahan Bulu Tanah, Kecamatan Tinggi Moncong. Luas areanya menurut saya luar biasa, cukup luas, 110 hektar. Dengan petani atau warga lokal yang terlibat itu 38 orang berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kita sudah mulai mendesain seperti apa yang sudah kami lakukan hampir 20 tahun. Kami mau mendorong ilmunya itu berkembang di sini. Kami mau mendorong warga lokal itu bisa mendapatkan dampak ekonomi yang lebih baik
dengan cara mengelola hutan secara lestari. Dan skemanya sudah kami susun, dan kami berharap ke depan bisa seperti Rumah Hijau Denasa, bisa seperti Kebun Denasa menjadi contoh. Bukan hanya contoh nasional, kami bisa mau ini menjadi contoh orang-orang luar, saudara-saudara kita di negara lain, negara sahabat, mau datang sini belajar mengolah hutan secara lestari. Ya, bagaimana hutan kita bisa terjaga, tapi kemudian kita bisa mendapatkan banyak hal positif dari keberadaan mereka. Kalau awalnya Denasa kemarin ya sebelum ini kita ketemu di lokasi, kebetulan saya juga ada di lokasi, terus dia tanya-tanya siapa ketuanya PS Asamaturu. Nah, kita situ bincang-bincang sambil jalan di lokasi. Saya sebagai ketua ini kan memahami, bilang oh ini bagus ditemani kerjasama. Terus sekarang alhamdulillah sudah didampingi sama Denasa. Kalau ada kegiatan untuk rapat, untuk pendampingan selalu hadir. Supaya kita tahu di dalam PS itu apa-apa yang mau diarahkan, supaya saling mengerti. Dia selalu tanya-tanya apa-apa yang potensinya di kawasan ini. Nanti kita cerita-cerita, nyambung cerita, terus itu diajarkan selalu cara-cara ininya untuk di PS, cara menanam, menjaga hutan. Jadi di Rumah Hijau Denasa itu saat ini sebenarnya jumlah tanaman yang kita selamatkan itu sudah, setelah kita ulang ya, sudah lebih dari 800 spesies tanaman. Dan itu jenisnya dari tanaman lokal, endemik, dan langka. Beberapa spesies endemik itu kayu utama Sulawesi ya, seperti kayu hitam Sulawesi, Diospyros celebica. Kayu hitam Sulawesi adalah puncak dari semua spesies kayu yang ada di Pulau Sulawesi. Dia adalah tanaman kelas 1. Karena di dunia saja itu cuma 2 kayu hitam, satu dari Indonesia dan itu asalnya dari Sulawesi, dan satu dari Afrika. Kayu ini dilindungi sudah puluhan tahun karena terancam punah. Ada tipulu, kayu yang dipakai dalam budaya bahari atau maritim di Tanah Mandar, ya, membuat perahu yang laju yang sekarang ini masih ada meskipun sudah juga terancam punah, yang namanya sande. Dan itu juga bagian dari instrumen kami menyelamatkan budaya. Ya, kami juga menyelamatkan punaga atau nama lainnya pude. Jadi pude itu keren menurut saya ya. Dalam kultur atau budaya orang Makassar, kalau bikin perahu, pude itu wajib ada dalam perahu. Kenapa? Karena di zaman dulu, pude itu adalah bahan membuat energi atau penerang. Ya, jadi bijinya itu penghasil biotenal. Serat dagingnya itu bisa jadi pelita. Jadi kayunya kuat, tahan air. Dan setiap perahu yang dibuat di Makassar itu wajib ada pude. Mengapa? Kulturnya seperti ini. Karena dia penerang, maka dianggap perahu yang ada pude, kayu pudenya, itu akan diterangi kembali pulang. Kemanapun perahu itu berlayar. Itulah kenapa salah satu dasarnya kenapa orang Makassar itu confidence berlayar dan mengarungi samudera. Iya, kami juga selamatkan bahan pangan purba atau bahan pangan yang sudah jarang dibudidayakan. Kayak apa? Tambai kalau bahasa Makassarnya. Di Mandar namanya tareang, bahasa Jawanya jawawut. Abad-abad awal itu menjadi sumber pangan utama di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Kami konservasi ulang, kemudian kami juga selamatkan barley, yang sejak ratusan tahun lalu dipakai oleh orang-orang Toraja, meronce atau membuat kerajinan untuk rumbai-rumbai dan yang lain. Kami juga menyelamatkan kembali, menanam ulang, dan bahkan jumlahnya banyak, itu Vitis kopassus atau bitti, bahan utama membuat perahu pinisi, yang sejak hampir 20 tahun lalu kita sudah kekurangan bahannya di Sulawesi Selatan, dan kita ambil di Tenggara,
dan Denasa sudah mengembangkannya. Bahkan yang kami tanam sebagian besar adalah tanaman-tanaman yang awalnya kami selamatkan di rumah hijau Denasa tahun 2007 yang sudah menjadi pohon ibu. Ternyata dari kepedulian itu memunculkan banyak hal yang lain yang lebih positif. Mulai peduli kita terhadap sampah, karena ternyata dampak sampah itu berpengaruh kepada kedalaman hati kita. Mereka menjadi semacam racun yang meracuni tanah sebagai tempat mereka tumbuh, meracuni air sebagai sumber dari kehidupan, meracuni udara juga adalah instrumen paling utama dalam kehidupan, dan akhirnya harus ikut peduli dengan mengurangi sampah-sampah plastik atau sampah jenis lain yang susah terurai. Saya merasa harus menjadi contoh. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak, kapasitas yang banyak, pengetahuan yang banyak, maka ilmu itu harus dimanfaatkan di masyarakat. Saya berharap rumah hijau Denasa ke depan bisa menggalang bantuan, dukungan-dukungan dari jaringan internasional. Tempat yang disiapkan oleh Denasa itu sebagai area konservasi harus didukung oleh kekuatan-kekuatan internasional yang tidak hanya untuk di Indonesia. Dan rumah hijau Denasa diharapkan bisa nanti berkembang menjadi salah satu site yang dimana dunia ikut menjaganya. Harapan kami Denasa, saya pertama-tama sehat walafiat sekeluarga. Yang kedua, teruslah membangun, karena di Kabupaten Goa itu adalah lumbung poin kehidupan masyarakat Kota Makassar. Saya menyebutnya saja satu, air kita melintasi Sungai Jeneberang dikonsumsi oleh warga kota, tapi kalau sudah rusak di hulu, baik petani atau pelancong atau apa, kota akan jadi bencana petaka. Jadi rumah hijau Denasa itu adalah tempat saya belajar dan bertumbuh berkembang, belajar tentang kedalaman hati, tentang budaya, tentang tradisi. Dan dari sana saya menyimpulkan bahwa tanaman itu ibu dari kehidupan. Karena dari tanaman kita makan, kita hidup. Kami mau kita sebagai bangsa besar ini memiliki kesadaran yang sama, kesadaran yang kolektif, bahwa keanekaragaman hayati kita itu harus lestari. Dari keanekaragaman hayati yang lestari itu kita bisa meneliti, meriset, mengembangkannya sebagai sumber pengetahuan baru. Saya berharap apa yang kami sudah usahakan ini bisa memberikan dampak yang lebih banyak lagi. Apa yang kami lakukan ini belum selesai. Keanekaragaman hayati itu adalah kekayaan yang mesti kita jaga, mesti kita lestarikan, harus kita kembangkan. Dan karena dia kekayaan bersama, maka dia harus memberikan kesejahteraan bersama untuk kita semua. Dan tentu saja kuncinya dia harus lestari. Tidak boleh kita sia-siakan, apalagi punah. Di saat ini kita tidak mau spesies kita semakin banyak yang terancam. Ya, kita mau mereka terus berkembang biak dengan baik, dan kita bisa memanfaatkan dengan bijaksana. Pengumuman pemenang Festival Film Pendek TVRI Sulawesi Selatan tahun